Satu. Video pasti buat video. Sudah ada fotonya juga. Sudah ada foto, sudah ada video. Jogja nggih. 1, 2, 3. Jogja. Mbak Esti. Mbak Esti. Ini malam tirakatan di RT 34 ya, RT 34. Tunggu siapa lagi ya? Iki bapakne kuri mau dikandani karo si Topik. Topik. Ngapa? Sarap kuwi Neng ndi? Ngendi? ning rusun Nawawi. Heeh. Aku iki wetane. Neng kampung berarti. Daerah. Oh, dalan alor kuwi. Petang dalan. Jenenge apa? Iya. Oh, di sini tuh. Enggak, ke sana, Pak. Di dalam masih kosong loh. Oh, among tamu. Ya. Apa ngene Pak Yusuf? Anake Mbak Idul. Oh. Pangapunten ini sebenarnya MC-nya Mbak Dari. Baru datang. Tadi baru datang. Baru datang. Beliau kita mulai kemana deh? Deh, Bapak Ibu yang puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini memberikan rahmatnya kepada kita semua berupa kesehatan yang Boleh, Pakir. sehingga kita bisa kumpul di sini dalam rangka tirakatan. Aku ra iso mengatakan. Aku jane yo ra iso. Hari ulang tahun Yo tak gandake. Oh iya. Aku neng anu. Matur nuwun banget rawuhnya Pak RW juga selaku Bapak Ketua LMK Bapak Sesepuh. Nggih, sakniki istilahipun benten mangke ngendika punten. Matur nuwun Pak Samadiman lajeng Bapak Ibu sedaya yang rawuh nggih. Pada kesempatan hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bahwa Bapak Ibu bisa rawuh dan kita istilahnya kumpul bersama, manunggal bersama, yang mana tirakatan ini tidak hanya sekedar kumpul, tapi kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita, sehingga di malam hari ini nanti saya nyuwun ada doa dari Pak Nurdin, tapi kayaknya Pak Nurdin jadi umumnya tidak banget urung rawuh. Nah, nggih. Oh, pelake rawuh iki, tapi tidak apa-apa sih. Jadi, monggo Bapak Ibu santai kemawon pun rahapi apa yang ada di hadapan Bapak Ibu dan nyuwun pangapunten kalau seandainya kami dalam menerima Bapak Ibu ada kekurangannya. Selanjutnya monggo Mbak tadi Mbak nanti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga mungkin lagu kebangsaan. Monggo. Bapak Ibu dituwun berdiri. Dah. Operator, wis. Rangsang ya.
Berikutnya. Ya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap, tetap, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, Indonesia. Matur nuwun Adik nggih. Selanjutnya saya suwun sambutan dari Bapak Tuanggono Pak. Bapak Ketua RW 10 sekaligus nanti membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota dan juga nanti memimpin untuk doa di Bapak ini. Untuk mengheningkan cipta, untuk mengheningkan cipta. Monggo waktu kami aturkan. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua RW 34 WRT kalau bagi. Aku mau jadi karo ibu ini atau apa terus RW. Sopo ngerti sudah di RW ya. Kan tinggal 3 bulan lagi. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, warga RT 34 yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah. Ya walaupun ini acara agak mundur, tapi sebetulnya tadi itu saya 7:30 itu sudah keliling dengan Pak Lurah dengan Babinsa. Tapi sudah dipaseni sama Budi Pak RW, ini teko sik ning RT 34. Muni arep mubung pokoke nyambut sik karo membacakan pidato Pak Wali Kota. Siap, nah, ini sudah ditunggu sama Pak Babinsa, Babin Kakemas dan Pak Lurah. Nanti mohon izin saya tidak banyak memberikan sambutan. Yang penting saya merasa bangga di mana RT 34 ini setiap event-event 17-an selalu ada pendekatan ya. Ini aplaus untuk RT yang lain. Biar meniru. Ya memang RT 34 yang paling banyak ya, paling padat. Ya paling mantap. Kemarin saya udah ngomong Pak Simon tetap tirakatan diadakan. Masalah pitulasan dibagi untuk tirakatan di sing tinggu 17-an karena dananya cukup banyak ya. Tapi mohon maaf kemarin saya tidak bisa membersamai karena tadi sore saya baru pulang dari Magelang dari hari Jumat. Saya ada tugas menguji anak-anak dari rumah sakit
Surabaya Magelang ya. Jadi sore tadi alhamdulillah saya bisa hadir pada kesempatan ini. Sekaligus saya sebagai Pinituwa Tuang Gono. Nah ini Bu Singgih tidak familiar. Nah ini Bapak Ibu juga ada hafal ya. LPMK itu sekarang sudah diganti sama Kanjeng Sultan. Pinituwa itu ketuanya, Tuang Gono itu LPMK-nya. Jadi saya itu sekarang sudah Pinituwa Tuang Gono. Nah, jadi karena sebagai Pinituwa Tuang Gono saya membawai 5 kampung, 20 RW dan 75 RT. Nah ini habis ini mohon maaf saya tidak bisa membersamai, saya mendahului karena udah antri nih Pak yang menunggu kedatangan kami dengan rombongan. Bapak Ibu, saya akan membacakan pidato dari Pak Wali Kota ya. Mohon bisa didengar dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkah dalam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka, Merdeka. seluruh warga kota Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita dan di atas kesehatan serta nikmat, sehingga kita bersama bisa merayakan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Insinyur Soekarno, sang bapak bangsa, memiliki pesan kemerdekaan untuk membakar semangat. Yaitu kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Di seberang jembatan itu, jembatan emas inilah kita sempurnakan. Kita punya masyarakat adil dan makmur. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Demikian telah jauh penjajahan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh bangsa. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun yang mencapai cita-cita kita memiliki bangsa merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam daripada pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki bangsa yang besar. Sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan perjalanan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Kemerdekaan adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini dipilih karena selaras dengan pial besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi negara yang makmur, yang mampu mengayomi segenap rakyatnya, seluruh inklusif dan berkelanjutan.
Karena itu kita tidak hanya berdaulat, tapi rakyat harus sejahtera. Dengan demikian baru kita percaya dan yakin kita bangsa mencapai negara Indonesia yang maju. Saudara-saudara yang berbahagia, persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Kemerdekaan ini adalah merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata. Para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, pada pejuang kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk menyambut dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan dengan kebersamaan. Kita boleh beda suku, etnis, bahasa daerah, dan keyakinan, tapi kita bersaudara. Kita anak bangsa Indonesia, merah darah dikeluarkan untuk merdeka putih kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat, gotong royong, bedah rumah, bakti sosial untuk rakyat, terutama bagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal dan membutuhkan. Bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing, hilangkan sampah, buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, dan asri. Indonesia merdeka juga harus menjadi bangsa yang bersih, bebas dari korupsi, bangsa yang penuh dengan integritas dan kebanggaan. Dengan semangat 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita teguh melangkah maju membangun masa depan bangsa yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Segenap warga Kota Yogyakarta dimanapun berada, pada saat ini kita melaksanakan kebijakan prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi Kabinet Merah Putih, yaitu Astra Cita demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Kita di Yogyakarta merupakan pembangunan yang berpusat pada manusia, serta menjadi kota Jogja sebagai daerah-daerah lainnya. Berikut, kota Yogyakarta memiliki warisan budaya yang sangat kuat dalam hal gotong royong dan kesadaran lingkungan. Hal ini mencerminkan dalam semangat kolaborasi mewujudkan kota yang bersih, sehat dari berkelanjutan. Semangat ini yang menjadi fondasi gerakan Mas Jos, yaitu gerakan Masakan Jogja Olah Sampah dengan tumbuh dari rumah ke rumah, mengakar di kampung dan diperkuat oleh kolaborasi antar semua elemen masyarakat. Inilah kekuatan sesungguhnya. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama dan terus menerus. Jadikan gerakan Mas Jos ini sebagai gaya hidup dan baru kita semua demi mewujudkan kota Yogyakarta yang lebih maju dan lestari untuk generasi mendatang. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kemerdekaan ini, mari kita mantapkan tekad kita untuk mewujudkan diri Indonesia Emas, sebuah negara yang tidak hanya maju dalam aspek ekonomi, tetapi juga unggul dalam pendidikan, teknologi, dan kualitas hidup masyarakat. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi
untuk mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan. Semoga dengan semangat gotong royong, solidaritas, serta kebersamaan sebagai suatu bangsa akan menginspirasi kita untuk berusaha dan berkontribusi dalam setiap langkah pembangunan Kota Yogyakarta. Demikian pidato saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan cita-cita bangsa, mengantarkan ke gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Matur nuwun Bapak Ibu, sehubungan dengan waktu saya harus menemani Pak Lurah dan Babinsa Babin Kamtibmas untuk keliling di Kelurahan Mandejron. Sekali lagi saya mohon pamit. Terima kasih Bu Singgih. Ini sampun saat ini belum pamit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, katanya sejarah yang saya cari dari para pelaku itu masyarakat DIY itu memperbolehkan prajurit ataupun karyawan ataupun apa namanya kantor Jepang di Jogja silahkan dipakai dulu. Syaratnya satu, yang dikibarkan bendera merah putih. Lah ternyata kantor-kantor Jepang itu tidak mengibarkan bendera merah putih, mengibarkan bendera Jepang. Lah ini dong mangkel masyarakat Jogja itu ditahan-tahan sampai akhirnya meledaknya itu tanggal 5 Oktober. Kita tahu ya, di pahlawan 10 November ya. Itu berarti kira-kira 1 bulan lebih sedikit sebelumnya sudah terjadi di Jogja tanpa pertumpahan darah. Hebatnya itu. Ceritanya pemuda Jogja itu nggeruduk Loji Kebon ki Gedung Agung depan Beteng Fredeberg. Aku ngeruyuk menghadap ke barat. Tentara Jepang yang ada di situ menghadapi. Jumlahnya lebih sedikit tapi mereka membawa senapan, sementara laskar hanya bawa bambu runcing. Dalam hitungan menit kalau tidak ada campur tangan Tuhan, jelas akan terjadi pertumpahan darah. Dilalah kersane ngalah. Ada 2 cewek
muncul dari belakang para pemuda ini. Namanya Bu Siti Asikah sama Bu Siti Umiyah. Nggawa ondro. Lah nggawa ondro, para pemuda itu nyingkir. Silahkan maju. Akhirnya sampai ke depan. Depan sama prajurit Jepang. Prajurit Jepangnya itu ya nyingkir. Nah iki ono cewek nggawa ondro kok bukan bambu runcing kok. Jadi dia tuh bablas ngulon. Waktu itu belum dibuat tempat untuk mengibarkan bendera. Tiang bendera yang dicor itu belum ada. Jadi dulu mengibarkan bendera itu tembok dikasih dari besi miring gitu. Nah dua cewek tadi, yang satu itu meletakkan ondro tadi, sing siji nggo CI. Munggah bendera Jepangnya itu dicopot dengan sopan, dilempit, diganti merah putih. Terus dia turun, Bu Siti Asikah itu diserahkan ke prajurit Jepang dengan sopan. Anehnya prajurit Jepang itu ya menerima dengan baik. Sehingga saat itu tanggal 5 Oktober itu terjadi pergantian bendera seperti di Surabaya merah putih biru jadi merah putih dengan korban katanya ribuan orang. Di Jogja persis seperti itu tapi tidak ada korban sama sekali. Berkat dua cewek muda tadi. Nah, para laskar tadi mundur. Nah, ngopo dadak kerengan, dadak duel. Nek ngono teknik ini dipakai. Maka para pemuda itu nyari bendera, nyari tangga, kantor-kantor Jepang sing ana bendera Jepangnya dinaiki pakai tangga, dicopot ganti merah putih. Bendera Jepangnya dilempit dengan baik, kembalikan yang punya. Sehingga saat itu di Jogja itu tanggal 5 Oktober 45 itu kantor-kantor Jepang itu benderanya merah putih semua. Kecuali markas Jepang. Itu nggak bisa. Sehingga malam harinya tanggal 5 Oktober malam ngadakan rapat di Patok kalau sekarang, tapi tepatnya saya kurang tahu. Nah, di Patok itu rapat, iki ra mungkin nek nganggo carane Bu Siti Asikah sama Bu Siti Umiyah itu. Ini harus dilawan. Maka caranya teteli dulu. Markas yang lumayan ringan itu yang dipingit. Sekarang jadi kantor Kodim apa ya? Itu loh, Tugu Ngalor itu loh. Barat jalan itu. Sana serang dulu aja. Lah anehnya, waktu itu kan belum ada HP. Tahun 45 kok. Dan mereka rapat itu berusaha rahasia. Anehnya orang Pleret, orang Ganjuran, orang mana? Kulon Progo itu daerah sebelum atas lewat jembatan Bantar sedikit itu. Sentolo itu datang ke Jogja sih ngandani sopo mbuh. Dan anehnya itu yang dari Sentolo itu wedan lagi. Datangnya ke sini pakai kereta api. Kok orang mikir sekolah prajurit Jepang ya? Itu bawa parang, bawa macam-macam itu dimasukkan di gerbong. Dan ikut rapat di situ orang ngerti rapatnya apa. Asal di situ ikut ngumpul baru tanggal 6 pagi berbondong-bondong ke utara sampai di sekitar Tugu sekarang itu. Prajurit Jepang dari utara terus adu arep hampir mirip dengan tanggal 5. Cuma tidak tahu persis siapa tokoh dari Indonesia. Ada yang mengatakan itu Pak Harsono, ada yang mengatakan itu Kersa Dalem yang ke-9, saya kurang tahu. Itu intinya jangan dilanjutkan. Anehnya prajurit Jepang yang dipingit itu langsung nyerah tanpa ada pertumpahan darah. Aneh itu. Bahkan pimpinan prajurit Jepang yang dipingit itu siap memfasilitasi untuk negosiasi dengan pimpinan prajurit Jepang yang ada di Kota Baru. Karena itu markas yang paling gede. Nah, tanggal 6 itulah mereka ke Kota Baru. Dari pagi sampai sore ternyata yang Kota Baru nggak mau nyerah. Lanjutkan Malang.
Saya nggak tahu bagaimana cara membuat pembagian kerjanya. Itu tahu-tahu para pemuda itu dipecah dua, sebagian dipecah dua, itu ke barat ke timur, nyegati jangan sampai ada kereta api masuk di IY. Karena kalau kereta api masuk ke sini, ada kemungkinan membawa prajurit Jepang dari lain daerah, nanti membesar. Yang kedua, mulai saat itu markas Kota Baru dikepung. Nyun Sewu, sudah tahu markasnya mana? Kota Barunya. Ben bayangan. Depan SMA Bokri 1. Wetan Gendrosono. Sekitar gedung Pamungkas Pak ya. Nah, sekitar itu. Nah, ngeruyuknya gimana? Ngeruyuknya yang sebelah timur itu sekarang ada jalan Dr. Sutomo ya itu. Jadi dari jembatan layang ke utara sampai gereja Kristen Jawa mana itu? Tahu Kembar itu yang sebelah timur. Yang sebelah utara itu nyegatnya dari rumah sakit Bethesda ke utara. Karena rumah sakit Bethesda siap menolong korban perang. Itu yang utara. Yang selatan itu stasiun Lempuyangan. Yang sebelah barat itu dari Kretek Kewek sampai gereja Kota Baru. Dan terus dikepung. Dikepung itu sudah ada tindakan belum? Belum. Cuma pertama kereta api nggak boleh masuk Jogja. Yang kedua listrik mulai dimatikan. Yang ketiga air minum ditutup. Belum nyerah juga. Negosiasi tetap jalan terus. Jadi rakon yuk sakal merdeka ora. Baru paginya tanggal 7 tiba-tiba rombongan yang dari sisi barat itu wis ora betah nunggu. Maju dong emang tekan gereja Kota Baru bablas ngetan. Perkiraan saya sekarang sampai depan SMP 5 itu. Lah ditembaki dari atas. Jadilah korban kalau nggak salah ada 21 orang, antara lain Idewa Nyoman Oka, Suhodo, Sabirin, terus Faridan Muridan Moto. Jadi nama-nama jalan di sekitar Kota Baru itu korban perang waktu itu. Nah habis itu pimpinan Jepang itu nyerah. Ya wes nek dikruyuk wis piye meneh. Saking senenge Pak Darsono ini segera membuat bendera putih, yuk kita kibarkan tanda kalau Jepang menyerah. Hampir mati dia. Kenapa salah? Kok salah kudune sing ngibarke itu pimpinan Jepang, malah dia yang ibarkan. Hampir dibunuh teman sendiri loh ini. Kita nggak menyerah, kenapa Bapak menyerah? Loh, saya tidak menyerah, jangan menyerah Jepang. Kenapa? Bendera itu Bapak bawa. Wow, yo klerunya. Itu ono sejarah. Terus habis itu begitu menyerah, oke, para laskar termasuk prajurit Indonesia, tentara Indonesia masuk. Saking senengnya ketemu barang apapun diambil, dijarah semua dibawa keluar. Anehnya tidak ada yang dicuri. Cuma ini bentuk apa ya, kegembiraan yang meluap-luap karena nunggu sehari semalam ya. Itu sampai ada yang mengeluarkan jeep tentara Jepang. Padahal ora iso nyopir. Ojo meneh kok nyopir ngetater ora iso. Akhirnya didorong rame-rame. Nek nabrak pager tarik mundur kok meneh. Ada yang dapat stand gun, dapat apa? Pistol 2, sini pakai apa? Peluru itu. Mau sambil diacung-acungkan padahal dia belum pernah menembak. Itu mutar kota bentuk kegembiraannya. Baru malam harinya ada pengumuman semua barang yang diambil dari markas Jepang harap dikumpulkan di Prajiwangsono sebelah barat apa Rata Pagelaran itu, dan dapat disebutkan, aku nggak ngerti persisnya ya, itu semua barang yang terjarah kembali, tidak ada yang dicuri. Nah, itu kejadian
kejadian di Kota Baru belum selesai. Itu kan yang maju kebanyakan anak-anak muda. Yang tua-tua itu lah ya kepingin melu toh. Nek ra iso. Itu kalau sekarang sekitar Jalan Mataram ke selatan, tiba-tiba ibu-ibu simbah-simbah kakung itu masak ngetok panganan gratis, siapapun yang lewat boleh dimakan. Iki perang apa perayaan 17-an nih? Itu gratis, tinggal ngambil itu. Dan semua bergembira. Ini hadiahnya peperangan dengan penuh kegembiraan itu baru di Jogja agaknya. Nah, kembali lagi ke Bu Siti Aisyikah dan Bu Siti Umiyah. Dia di mana selama itu nggak kelihatan. Kelihatan beberapa tahun sesudahnya ada seorang pejuang wanita namanya Bu Ratri. Nah, Bu Ratri ini dia tokoh pergerakan nasional. Kalau itu yang nangkap bukan Jepang tapi Belanda. Kemungkinan besar dia dibunuh pelan-pelan. Kenapa kok saya bilang dibunuh pelan-pelan? Dia mati setelah tembakan menembus tubuhnya peluru yang ke-32. Jadi aku bayangke wis dicekel, dibekeken, tembak sikile tok sik. Ngapura, tembak sikile siji der. Nah, peluru yang ke-32 itu baru dia meninggal. Nah, terus yang masih hidup kan Bu Siti Aisyikah sama Bu Siti Umiyah. Nah, saya ketemu putranya Bu Siti Umiyah ceritanya. Ibu itu sampai sepuh banget. Itu duwe tinggalan aneh. Wujudnya itu pil. Kalau ditanya anak cucunya itu apa tuh? Kenang-kenangan waktu kelas. Begitu kelas kedua ya peperangan dengan Belanda itu. Baru mungkin karena dia sudah mulai nggak kuat tubuhnya. Baru ngomong itu racun arsenik kalau zaman sekarang. Jadi dulu tokoh-tokoh kunci daripada disiksa seperti Bu Siti Bu Ratri nek kowe kecekel londo dipres piye carane tok ombe kowe mati ning kono. Nah, beliau itu ketika sudah umur 90 lebih sedikit sudah nggak kuat lah katanya. Baru ngomong sama putranya, tolong itu dipendem atau dibuka ya. Saya nggak ngerti persis rumahnya di mana, tapi kalau putranya kalau dengan tertarik itu PKO Muhammadiyah ini itu ke barat, terus nanti ke utara sedikit. Beliau pernah jadi dosen sejarah di Gajah Mada, kebetulan putranya. Kira-kira itu saya tak ceritake, kleru yombo bener yo tak ngerti wong nggak kurung lahir. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk segenap kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Dengan diawali, mari kita dibuka dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amani wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات لا قضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدا في العلم وبركة في الرزق وطوة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا بالصبر الموت ونجد من النار والعافية عند الحساب. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang bersejarah ini, dalam suasana yang penuh hikmah dan syukur, kami berkumpul di halaman rumah Ibu RT untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon rahmat dan hidayat-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. 81 tahun yang lalu, Engkau izinkan para pahlawan kami merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya kedaulatan bangsa ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah amal ibadah dan perjuangan mereka. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar bahwa kemerdekaan yang kami rasakan saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan, keteguhan hati, kebijaksanaan untuk melanjutkan perjuangan ini, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan, dari permusuhan, dari segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengayang, di tengah tantangan dan dinamika zaman yang semakin kompleks, kami mohon kepada-Mu, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa mampu memimpin bangsa ini dengan adil, dengan bijaksana. Limpahkanlah pada mereka petunjuk-Mu agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kebenaran, kepada keadilan, dan kepada kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan taat kepada-Mu. Bimbinglah agar kami selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan yang jalan tersesat dan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kabulkanlah dosa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa kita yang turutkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Ilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya. Ya nanti mohon dilakukan ya. Oh, panjangin situ. Iya. Nanti yang sudah dapat penghargaan langsung dilengkapi saja supaya tidak untuk door prize bagaimana Pak Ibu, mau bagaimana tekniknya? Dibawa pulang masing-masing. Oh, kado silat. Oh iya, kado silat. Mau bagaimana? Iya, nanti makan dulu.
Makan dulu biar kuat muter kado silangnya. Oh, sudah jalan nih. Aja muter balik ngarang lho, mantikna. Nanti diputer lewat tempat halamannya Bu Linda ini, terus masuk dari pintu belakang. Terus masuk halamannya Bu Linda, terus masuk lagi ke sini. Cukup. Sudah dapat? Cukup ya? Oh masih ya. Nah, kita makan bakso dulu nih. Jadi kita makan bakso dulu nih. Wah, ini peserta malam tirakatan RT 34. Nah, hampir semua warga hadir ya, menyemarakan malam tirakatan ya. Nah, malam tirakatan. Wah, ini. Oh, ini tukang baksonya ternyata. Oh, tukang bakso. Baru. Iya, tukang baksonya baru. Baru. Tukang bakso baru. Tukang bakso baru loh, Mbak. Ya, baru, Pak. Baru buka. Baru buka. Baru buka tuh baru datang. Baru buka, Pak. Oh, berarti baru gelar kloso ini. Kita makan bakso dulu. Ini tukang bakso baru ini. Berarti mau dimaklumi. Mohon dimaklumi. Kalau Pok NU ya. Yang dua lagi. Nah, terus yang enggak kedua Ini bojone yo. Lukone ada nang aku, Bu. Aku kenangan enak ya. Kenangan enak ya. lumayan. Entuk lu, Bu. Yang sering laundry nggak usah dibawa pulang ya. Dibawa pulang kasihkan tukang laundry. Nah, Itu yang benar. sudah semua? Yang kalah juga dapat, Bu. Wah, ini. Sedang direkam ini. Sedang direkam. Oh, dapatnya. Nah, iya, kita gula ring atas. Ya. Oh, mantap sekali. Sudah menerima kalung soklin. Menerima. Yang penting ento soklin. Nangkala itu. Sip kan? Ternyata enak ya kalau lombanya kayak gini. Sesungguhnya terus baik. Oh, ini buat kalung nih. Nah, Keren. sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Foto dulu sama
Difoto dulu dengan kalungnya yang berlian. Ah, itu medali apa ini? Berlian. Foto ya? Ada yang Video aja ya. Soalnya foto tekniknya kurang bagus. Oke ya, video ya. Ya Pak ya. Oke. Dunia maya. Keren. Ke dunia maya. Iya. Emasnya di toko. Ya. Mantap. Juara Soklin ya, juara Soklin ya. Juara Soklin. Juara Soklin ya. Perunggu. Oke. Ini pelangi atau Sabun Oh, kok. Sabun itu. Sabun. Ojo keliru. Sabun toh, Bu? Sabun. Oh, coba dibaca. Hah? Oh, sabun. Ayo sabun cair. Sabun Berarti cair. masih bisa mengingati loh. Nah, Ya, sabun cair. sudah? Mau lagi? Mau. Setelah jam 10 loh. Oke, wes belakang kabeh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Persilakan boleh duduk. Ada surat Silakan. dari Bu RT. Bukan dari saya, dari ibu-ibu semua. Maksud saya bahwa ini dari kita untuk kita. Dari kembali kan? Ya, kita mendapat donasi banyak sehingga salah satunya kita pakai untuk bermain-main seperti ini. Mungkin sedikit saya ngatur permainan semacam ini kan membutuhkan konsentrasi sih. Sehingga yang pertama tentu saja konsentrasi jeneng iki sapa gitu kan. Harus mungkin yang sebelah sana kaptennya itu kan harus tahu anak buah ini mau jenenge sapa, karena memang biasanya kan yang jadi ujung tombaknya kan sebelah sana. Kalau di sini saja agak keliru. Jadi Mbak Almi sama Bu Ari, ya ini kan sebenarnya AA semua. Tapi kok malah ada yang nyalip gitu deh. Tapi ternyata bahwa penyampaian informasi itu tidak bisa begitu mudah untuk diterima. Tapi tidak apa-apa, karena ini hanya permainan dan mudah-mudahan ini istilahnya hanya sekedar untuk menambah gayeng-gayeng kita. Matur nuwun sangat dumateng sedaya, juga dumateng Pak Sus nggih, Pak Sus nggih. Jangan bosan-bosan untuk membersamai kami di RT 34. Pak Tati juga matur nuwun yang bisa tindak nggih. Mudah-mudahan paringi sehat-sehat terus nggih Pak nggih. Bisa bersama-sama dengan kita. Nuwun sewu, karena di hadapan Bapak Ibu kan ada makanan. Monggo siapa yang kerso ngasto di asto saja. Nanti kalau hah? Oh iya. Anu dulu, siapa yang kerso ngasto di asto, karena terakhir nanti kita akan kado silang itu kan kita berjajar gini ya, daripada nanti awak dewi ini dadak ada yang di sini ke tabrak apa gitu. Monggo. Siapa yang kerso untuk di asto aja nih? Bapak saya diri yang enggak. Sambil salaman. Salaman neker. Oh iya, lagu kae lho, Dik. Ora iso nek karo salaman. Lagu. Ayo lagu. Kalau sudah selesai ngasto-ngastonya, monggo nanti untuk berdiri sambil ngasto bingkisannya sendiri-sendiri. Kalau nggak ngasto nggak ikut ya? Iya. Nggak ikut. Ya, oke. Yang ngasto nggak ikut ya. Aku nggak ngasto. Ya, oke. Pak Simon yang mendokumentasikan. Ya. Ya. Minyak. Aku takut deh. Indomie. Ada yang dapat. Terus nggak boleh berhenti. Yang tidak bawa, tidak boleh. Kalau belum pegang yang kiri, yang kanan di depan. Dihitung kok ya? Harusnya dihitung ya.
Yang double, yang double. Yang double, yang double. Yang double. Yang double, yang double. Baru bawa satu. Bawa masih ngurung ya. Ayo. Ayo. Ada yang double ayo. Bar weh. Orang gawa kok melu antri, malah itu kurang toh. Dibaleni nggih? Jangan sampai pegang dua. Lambat nek kene wis entuk. Tidak boleh pegang dua. Baleni wae siji. Siap ya, siap ya, siap ya. Siap, musik, sik, sik, sik. Sik, loading. Oke, silakan diangkat ke atas. Hati-hati. Parfumnya. Sudah? Mbak, tanggung jawab lagi Mbak. Wis do kesel lagi lah. 1. Sampai pagi. Ada yang Mbak Ari ke Loro. Nah, ini yang belum. Ada yang dua, Ini belum. Ini aja. Yang bawa 3 angkat tangan. Yang bawa 3. Siapa yang 2? Yuk, sini tolong Mas. Ada lagi? Siap. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang bawa 3. Oh ini ada. Ada dua lagi. Ya, 2 lagi. Kita selek ini. Siap, mulai ya. Kalau masih ada double, mulai lagi. Belum sampai ini. Musik, mulai lagi 1. Sampai jam 11 kok rencananya kok. Sampai jam 11. 2, 3. Nah, gitu. 4, 5. Semua sudah dapat? 6. Nah, Arab rambut kapan Gos? 7. Ikut dapat 2. Pak Komari dapat 2. Semua sudah dapat? Komari dapat 2. Pak Komari dapat 1. 1. Hah? 1. Nah, ini sama loreng. Nah, ini loreng. Dua. Dapat 2. Yang belum dapat angkat tangannya. Wah, silakan. Belum. Ada yang belum? Halo. Oke, yang belum dapat saya hadiahin pisang. Yang belum dapat hadiahnya pisang. Ada yang double? Sudah semua? Semua pegang punya sendiri atau tidak?
Jangan sampai pegang punya sendiri. Bawa punyanya sendiri. Sudah ya? Lagi? Lagi. Balik tuh. Ayo tuh masih ada Ini, dua. masih ada dua. Ayo ini ya. Yang belum, yang belum. Sudah ya? Rambut. Siap. Angkat tangan. Ucapkan terima kasih. Iya. Merdeka. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Dimohon duduk kembali. Karena Lagi ge? Gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Merdeka gitu ya. 1, 2, 3. Merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Waduh, ada timernya. Entar satu. Aman ganti raiso ya. Ganti. Tambah warga. Oke, ini merdeka gitu Bu. Merdeka. Ya, 1, 2. Oke.